siang Yuli. Bagaimana kabarnya nih? Kabar baik. Alhamdulillah. Nah, jadi boleh minta waktunya sebentar, Bu? Boleh. Boleh. Banyak boleh juga ya? Boleh sampai habis. Nah, jadi di sini saya ada tugas ya, Bu ya, dari calon guru penggerak, di mana tugas ini adalah dalam pengambilan keputusan ya, modul 3.1. Jadi di sini saya ingin bertanya-tanya ini sedikit tentang bagaimana cara mengambil keputusan ini. Itu kan sebagai wakil kepala sekolah, kebetulan kepala sekolah kita lagi sakit ya, Bu ya. Nah, jadi kan sedikit banyaknya Ibu juga mengetahui nih proses pengambilan keputusan di sekolah kita ini. Oke, aku coba jawab ya. Nah, kalau ada misalnya seperti itu kasus-kasus ya kan yang berhubungan dengan seperti yang kamu katakan tadi, dilema etika atau misalnya rujukan moral, saya lihat beliau ya, biasanya dia identifikasi dulu kasus itu, lihat kasusnya itu bagaimana, jenis masalahnya bagaimana. Biasanya sih seperti itu, dia pandang dulu kasus itu bagaimana, baru langkah selanjutnya dilakukan. Berarti melihat dulu kasusnya seperti apa gitu ya, Bu ya. Jadi tidak semua kasus perlakuannya akan sama kan seperti itu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, Bu, bagaimana cara Ibu dan kepala sekolah melakukan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan nih yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, biasanya kalau kepala sekolah yang setahu saya selama ini beliau, kalau ada kasus-kasus yang berhubungan yang seperti yang kamu bilang tadi, dilema etika atau rujukan moral, itu biasanya dia itu kalau mengambil keputusan pertama dia share dulu dengan saya sebagai kepala sekolah. Ini Bu, bagaimana kalau begini, ada kasus begini tentang mungkin kondisi di lingkungan sekolah mengenai rekan guru atau bagaimana gitu. Lalu kami biasa bicarakan bersama. Atau kadang-kadang juga beliau minta pendapat dari luar, tapi masih berhubungan dengan keluarga sekolah seperti komite sekolah dan sebagainya. Jadi tadi setelah identifikasinya, kemudian beliau di-sharing dulu, minta pendapat dulu gitu ya, Bu ya, sebelum memutuskan. Oke, untuk selanjutnya Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa dilakukan selama ini? Yang seperti tadi kan sudah diidentifikasi, lalu sharing, kemudian langkah-langkah selanjutnya pun tetap berdasarkan pendapat yang didengar dari siapa yang dilibatkannya di dalam mengambil keputusan itu. Apa yang harus kita lakukan begitu. Berarti mengambil keputusan yang terbaik lah ya. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus ini? Ya, sekalipun beliau itu kepala sekolah, tapi beliau tetap koordinasi dan melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak terkait begitu. Jadi tidak serta-merta itu keputusan beliau mutlak. Ya, ada koordinasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak. Karena dengan berkoordinasi itu tadi pendapat kan akan lebih banyak gitu. Iya. Oke, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan, yang menjadi tantangan ini dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema? Ya, namanya keputusan. Iya. Jadi keputusan itu biasanya kan punya dua ekses, diterima atau tidak, kira-kira seperti itu ya. Kan tidak semua keputusan yang beliau sampaikan itu diterima, terutama dengan orang yang diberi keputusan begitu. Mungkin dia butuh waktu untuk menerimanya atau bagaimana, tetapi tetap itu tadi kita tetap mendengarkan pendapat yang diberi keputusan tadi, didengarkan pendapatnya tentang keputusan yang diberikan tadi gitu kira-kira. Ya, namanya juga suatu keputusan ya kan, Bu, pasti ada yang suka, ada yang enggak. Berarti itu yang menjadi tantangannya ya, Bu ya? Iya. Oke, untuk selanjutnya, apakah ada jadwal tertentu atau jadwal khusus dalam menyelesaikan masalah ini, Bu? Atau langsung menyelesaikannya gitu? Tergantung kasus ya. Di atas kan kita sudah runut. Ada kasus yang memang harus segera diselesaikan, yang urgent harus selesai pada saat kasus itu terjadi. Di situ diambil misalnya dibahas dengan saya sebagai wakil atau dengan beberapa katakanlah PKS atau apa begitu. Atau ada juga yang secara bertahap begitu. Mungkin dikasih kesempatan pertama, peringatan dan sebagainya gitu untuk kasus-kasus tertentu. Jadi ada yang serta-merta harus digabung, sedangkan ada juga yang secara bertahap. Berarti tidak ada jadwal khusus ya, Bu ya? Berdasarkan kasusnya tadi seperti apa. Jadi cara penyelesaiannya juga berbeda. Selanjutnya,
adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah dalam membantu mengambil keputusan? Untuk mempermudah pengambilan keputusan itu sih biasanya tetap tadi kita dengar pendapat, koordinasi. Jadi kalau kita dengar berbagai pendapat ya, ini pengalaman saya dengan ibu ya, dia dengar dulu pendapat kami, misalnya saya sebagai wakil atau komite atau beberapa PKS gitu sebelum dia mengambil keputusan. Begitu kira-kira. Berarti tadi faktornya berkoordinasi ya, Iya, Bu ya? koordinasi. Iya. Nah, ini pertanyaan terakhir, Bu. Oke. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa nih yang dapat dipetik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan di lingkungan? Ya, tentunya setiap peristiwa adalah pembelajaran. Iya. Setiap ruang adalah kelas kan gitu. Kita sebagai guru, pendidik juga harus paham betul yang seperti itu. Nah, pembelajarannya di sini adalah saya melihat kepala sekolah, baik pribadi saya sendiri, saya bisa mengetahui berbagai jenis karakter orang, ya, karakter, bagaimana dia merespon setiap keputusan yang diberikan kepadanya. Kadang ada yang tanggap, ada yang menolak, ya kan, ada yang memang menyadarinya lalu berubah dan sebagainya. Jadi itu kembali lagi memperkaya pembelajaran saya, apa ya saya bilang, untuk mengetahui pribadi seseorang ini begini, walaupun itu dilakukan oleh kepala sekolah, ya kan. Dari situ saya belajar juga tentang bagaimana karakter si A, si B dan si C dari kasus-kasus yang kalau misalnya kami tangani bersama atau butuh pembicaraan untuk hal seperti itu. Berarti pengalaman yang sering petik ini memahami karakter Ya, orangnya kan, Bu ya. Nah, jadi mungkin itu saja, Bu. Terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Terima kasih juga atas inspirasi-inspirasinya. Ini mungkin nanti akan saya terapkan dalam mengambil keputusan misalnya untuk siswa kan seperti itu. Karena kan memang pentingnya koordinasi ya, Bu ya. Kita nggak bisa mengambil keputusan sendiri karena biasanya kalau sendiri itu belum tentu benar. Tapi kan setelah kita sharing, oh iya ini yang baik, ini yang buruk, seperti itu. Nah, sehat selalu Ibu. Semoga masalah-masalah di sekolah ini dapat segera terselesaikan. Terima kasih Bu ya. Sama-sama. Selamat siang Ibu. Selamat siang, Bu Yuli, apa kabarnya? Saya mau nanya nih apa kabar Ibu? Alhamdulillah saya sehat, seperti yang Ibu lihat. Alhamdulillah, saya juga sehat Bu. Ini kedatangan saya ke sini mau minta izin meminta waktu Ibu sebentar. Boleh. Ya, alhamdulillah lagi tidak ada kegiatan, bisa. Nah, jadi kan di sini saya sebagai calon guru penggerak angkatan 9 Alhamdulillah. Kabupaten Batubara di sini akan melaksanakan wawancara terkait tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berdasarkan undang-undang kebijakan. Nah, jadi di sini tujuan saya adalah untuk bertanya-tanya Boleh. seputar kepemimpinan Ibu selama Boleh. di UPT SD Negeri 18 Ah, boleh silakan Ibu, yang nanti nggak bisa saya jawab kita jawab sama-sama gitu ya. Silakan, apa itu? Untuk yang Saya pertama, jawab. selama ini bagaimana cara Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dalam pembangunan? Kalau saya pribadi ya gitu kan, melihat adanya rujukan moral dan dilema etika ini, pastinya saya harus melihat dulu bagaimana kasus yang terjadi. Saya harus pahami dulu, saya harus mengerti dulu kasusnya, baru saya bisa melihat apakah ini dilema etika atau rujukan moral. Berarti kita identifikasi dulu. Iya benar, kita kasusnya. lihat dulu kasusnya, kita pahami, identifikasi, baru loh kita bisa meletakkan apakah dia dilema etika atau dia hanya rujukan moral. Nah, setelah itu Bu, bagaimana Ibu melakukan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan nih yang sama-sama benar dan mengandung nilai kebajikan? Kalau
ini kasusnya sama-sama Sama-sama benar, benar, kemudian mengandung nilai kebajikan seperti itu ya. Kalau dalam menjalankan pengambilan keputusan, saya itu melakukan koordinasi terlebih dahulu. Otomatis kan kalau kita di sini itu ada wakil kepala sekolah, ada bidang-bidang lainnya, kita panggil dulu, kita koordinasi, kerjasama, kolaborasi, baru kita tentukan itu bagaimana, apakah kita akan melakukan pengambilan keputusan yang bagaimana. Intinya berkolaborasi dan kerjasama yang baik. Berarti tidak mengambil keputusan Tidak sepihak mengambil gitu ya, Bu, ya? keputusan sendiri sepihak, tetapi yuk kerjasama dulu, kolaborasi dengan baik sesama stakeholder yang ada di sekolah. Seperti itu. Selanjutnya Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan? Langkah-langkah yang saya lakukan, yang pertama itu tadi ya, kita mengidentifikasi dulu kasusnya, kemudian kita kolaborasi dengan stakeholder di sekolah, kayak guru, kepala sekolah dan lain sebagainya. Barulah kita bisa melakukan langsung identifikasi kegiatan atau kasus yang ada. Berarti tadi identifikasi dulu ya Bu, Ya, dan benar. kolaborasi dulu, menyelesaikan kasus Ya, tersebut. benar. Selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dulu? Pengambilan keputusan yang efektif itu kita tidak bisa menjawab dengan sendirinya ketika ada masalah. Yang paling penting itu adalah kolaborasi yang baik. Kita harus kerjasama yang baik dalam mengambil satu keputusan. Kalau bisa, jangan keputusan kita sendiri. Bagaimana kalau kita bertanya dulu, baru kita selesaikan dengan sama-sama. Seperti itu. Berarti harus diadakannya kolaborasi. Iya benar. Kolaborasi itu yang paling utama kan di sekolah yang kita pimpin. Karena kan keputusan juga untuk kebersamaan. Iya ya, Bu, ya? benar itu. Selanjutnya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan yang Ibu hadapi dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus ini? Kalau tantangannya, terkadang kita tidak tahu apakah yang kita ambil ini benar menurut orang suka, belum tentu. Kadang yang kita ambil orang juga nggak suka, nggak senang. Jadi itu sih tantangannya. Jadi kalau saya pribadi menyikapinya tadi seperti itu. Kalau memang harus diambil keputusannya, walaupun mereka tidak senang, mau tidak mau. Tapi kalau bisa lagi dimodifikasi dengan keputusan bersama, alangkah lebih baiknya menjalin kerjasama yang baik. Nah itu saja sih tantangannya. Takutnya mereka apa yang saya ambil, mereka tidak senang, tidak suka, tidak cocok seperti itu. Itu tantangan yang paling buat kita jadi satu momen berarti untuk dijadikan kerjasama yang baik. Selanjutnya Ibu, apakah Ibu memiliki jadwal khusus atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan suatu masalah ini? Jadwal yang terpampang tidak ada ya, kalau kita pakai seperti jadwal khusus gitu tidak ada, tetapi kita akan lihat dulu nih momen kejadian, momen kasusnya. Jadi akan kita bicarakan jadwal-jadwal berikutnya untuk hari ini kita coaching ya, gitu. Hari ini kita ngobrol dulu ya, apa yang harus diambil keputusannya. Jadi kalau jadwal tertentu tidak ada, kita melihat situasi dan kondisi dengan adanya kasus yang terjadi. Berarti jadwalnya tergantung Ada kasus dulu. Nah, gitu. Kalau nggak ada kasus, kalau nggak ada kasus ngapain kita buat jadwal gitu kan? Oke. Selanjutnya Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus ini? Sangat ada ya orang yang membantu. Yang terutama itu pastinya stakeholder yang ada di sekolah. Ya, stakeholder ini ya kita yakini bersama. Banyak sekali yang kalau saya lagi nih ya di sekolah saya ini SDN 18 orang, ada operator, ada wakil juga dan bidang-bidang lainnya. Itu sangat membantu dalam mengambil keputusan. Jadi kalau bisa memang keputusannya tidak diambil sendirian, harus ditanyakan lagi bareng-bareng bersama, kemudian ambillah keputusan. Itulah orang-orang yang membantu saya. Itu tidak bisa sendiri. Tidak bisa sendiri. Gitu. Sosial benar dengan stakeholder yang ada di sekolah. Untuk pertanyaan terakhir nih, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang kita dapat petik dari pengambilan? Ya, Pembelajaran yang paling bisa diambil dari pengambilan keputusan ini adalah yang pertama nih, hati-hati dalam mengambil keputusan. Ya, yang kedua, berkolaborasi lah dengan sesama stakeholder, kerjasama yang baik. Kemudian identifikasi terlebih dahulu kasusnya, baru ambillah sebuah keputusan. Jadi hati-hati, kerjasama dan identifikasi kasus itu mungkin adalah
hal yang paling dominan harus kita lakukan dalam mengambil keputusan. Seperti itu. Terima kasih Bu, luar biasa kali ini ya atas jawaban-jawabannya. Iya. Saya berdoa semoga kasus-kasus atau dilema etika yang ada di sekolah Ibu dapat terselesaikan Amin. dengan baik dan Ibu dapat menjadi pemimpin yang bijaksana yang disenangi seluruh stakeholder. Amin ya Allah. Sehat selalu. Iya, ya. Pokoknya juga Bu Yuli selaku CKP, saya berdoa juga jalannya mulus, bisa dapat inspirasi yang baik, inovatif yang luar biasa di sekolah, juga jadi role model yang luar biasa buat peserta didik. Seperti itu. Terima kasih Bu atas waktunya. Iya, sama-sama. Terima kasih juga atas inspirasi. Iya, sama-sama. Sehat selalu. Ketemu lagi nanti. Amin. Pamit ya Bu ya. Iya,